Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Apa kabar? Semoga kabar baik ya selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicipta dan cintakan. Amin. Masih bersama aku di sini ya, di general reading pastinya ya. Energi cerah ditarik secara acak ya, jadi bisa resonan bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi sahabat semua. Jadi dimohon untuk bijak dalam menyikapi readingan ini ya. Masih ya, persiapkan dirimu. Orang ini akan segera menghubungi dan menemuimu. Oke. Menemuimu. Oke. Ya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang pertanyakan di sini. Jangan lupa ya, berdoanya pada Allah Subhanahu Wa Taala atau menurut keyakinan sahabat semua dimanapun berada. Oke. Persiapkan dirimu. Orang ini akan segera menghubungimu dan menemuimu. Ya, oke. Dalam waktu dekat ya, enggak. Undes enggak bilang waktu dekat, tapi akan menemui aja. Bisa agak lama dikit. Fokus ya selama kondisi shuffle. Oh ya, yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe terima kasih. Semoga video ini berguna atau bermanfaat. Ya diambil aja yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat buang aja. Dan tetap jangan pernah lupa untuk melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan atau langkah dalam hidup. Dan menggunakan intuisi hati kamu. Fokus selama kondisi shuffle. Karena energi kalian tercurah dan mengalir di tebaran kartu ini. Kalau ada iklan, kalau bisa jangan dijeda ya, biar nggak terputus energi kamu ya. Oke, kita akan mulai. Fokus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasakan mengambil satu kartu terbuka atau terjatuh. Ya, yang terjatuh dan terbuka. Jadi kalau lama mohon maaf ya, memang begitu permainannya. Tidak boleh asal comot. Persiapkan dirimu, orang ini akan segera menghubungimu dan menemuimu ya, untuk menyerahkan perasaannya dia ke kamu. Ya, ini kartu pertama. Akan menyerahkan perasaannya ke kamu, menawarkan cinta untuk kamu. Ya, yang akan menemui dan menghubungi kamu terlebih dahulu, atau bahkan mungkin menemui. Orang ini usianya lebih muda dari kamu, usianya lebih muda. Tapi juga dia mempunyai sebuah keraguan, tetapi hatinya mantap menyampaikan ke kamu, di pikirannya mantap untuk menyampaikan ke kamu tentang perasaannya, tentang menawarkan cinta ke kamu. Tetapi karena usianya ini masih muda ya, mungkin, tetapi yang pasti orang ini akan menawarkan cinta ke kamu, tapi dia itu kayak belum yakin terhadap dirinya sendiri tentang perasaannya ke kamu, tetapi dorongan untuk menyampaikan perasaan ke kamu ada, tetapi masih ada sedikit atau ganjalan gitu ya, atau keraguan seperti itu. Usianya lebih muda dari kamu. Ya. Dan tampak ya ciri-cirinya. Akan segera datang. Orang ini akan segera datang, akan menghubungi dan menemui kamu. Oke, tetap fokus. Tetap fokus ya, oke. Sahabat semua yang ingin personal reading silahkan ya. Personal reading gimana caranya, Des? Silahkan hubungi ke WA akun Des yang biasanya Des lampirkan di deskripsi. Orang ini selama ini masih bertahan dengan kamu, artinya kamu mengenal orang ini ya, masih bertahan karena kalian sudah jeda, kalian sudah terpisah mungkin ya, udah berjauhan atau soulmate atau teman atau friend gitu, tetapi dia tetap bertahan karena dia ingin menyampaikan perasaannya. Ini dia sudah menahan gitu, sudah menahan ya. Dia terkadang patah hati. Kenapa? Perasaan ragu ingin menyampaikan ke kamu, tapi dia di sini sepertinya tetap akan menyampaikan ke kamu ya. Walaupun dia ragu terhadap perasaannya sendiri, takut ditolak mungkin. Karena usianya lebih muda mungkin jadi takut ditolak, atau
ragu-ragu karena mungkin ada sesuatu lagi yang lebih detail tapi di sini nggak terlihat ya. Tapi orang ini menahan lama, cukup lama, dan dia kadang-kadang patah hati, sedih gitu ya, sedih. Ya, oh dia sedih untuk sebuah kepastian yang akan kamu berikan nanti itu kamu tuh menerima atau tidak, karena dia sendiri dalam keadaan seperti ini ya. Untuk finansial dia ya tidak terpuruk, tetapi dia cukup hemat ya. Artinya bukan krisis ya, apa ya, pas-pasan gitu. Ya, dia dalam keadaannya itu membuat dia itu terkadang ragu, sorry. Dan dia saat ini lagi mencari jati dirinya. Ya nggak pasti ini kehidupan, yang dia lebih ke kehidupannya ya. Dan dia akan datang, akan menghubungi dan datang dengan kamu dan membawa cinta. Dan dia sudah menahan cukup lama. Orang ini sudah berumah tangga ya, tapi mempunyai cinta yang lebih buat kamu. Dia akan menemui dan menghubungi kamu dan menemui. Dia sudah cukup lama menahan perasaan ini ke kamu. Dia terkadang patah hati, terkadang sedih. Tapi orang ini usianya lebih muda dari kamu dan dia cukup lama menahan dalam ketidakpastian. Ini mungkin best friendmu atau bestimu, atau mungkin orang yang sudah mengenal kamu, atau orang yang ngefans sama kamu, seperti itu, atau mungkin mantan ya. Bisa kalian letakkan aja energinya ya. Di sini kondisinya dia sudah berumah tangga, di sini ya sudah berumah tangga, tapi dia mempunyai perasaan dan ingin menawarkan cinta dengan kamu. Mungkin juga patah hatinya itu udah cukup menaksir kamu lama tapi belum kesampaian, tapi saat ini dia ingin menyampaikan perasaannya karena ada peluang. Dan dia cinta tulus ya. Masa ada udah punya pasangan kok cinta tulus? Jangan salah ya. Ketulusan itu tidak sembarangan dikasih ke orang ya. Kalau menikah harus modal cinta tulus, itu memang seharusnya seperti itu. Tapi tidak semua orang menjalani seperti itu. Nah, ini cinta tulusnya untuk kamu ternyata. Ya. Sudah cukup lama dia mengisolasi diri, sudah cukup lama dia memikirkan hal ini untuk menyampaikan atau menghubungi kamu, kemudian menemui kamu untuk menyampaikan perasaannya ke kamu. Sudah cukup lama. Karena kenapa ya? Karena ini dia menahan lama karena dia ada rasa ketakutan, ketidakpastian jawaban kamu yang membuat dia merasa patah hati dan sedih gitu. Orang yang kamu akan menghubungi kamu ini kebanyakan sudah mempunyai pasangan ya, dan dia menggunakan sebuah peluang di mana nanti akan ada kesempatan untuk bisa menghubungi dan menemui kamu untuk menyatakan perasaan ini ya. Di sini ada peluang, tetapi dia juga membawa sebuah ketulusan untuk kamu, bukan yang cuma serta-merta mencintai terus habis itu pergi, enggak, tapi di sini dia main perasaan, main ketulusan. Dan dia sudah memikirkan panjang, sudah merenungkan panjang, bahkan dia sampai mengisolasi diri kayak mencari sebuah pencerahan dari Gusti Allah mungkin ya, karena di sini terlihatnya seperti itu ya. Dan perasaan yang dia tanggung ini, yang dia menahan perasaan ini, itu menjadi sebuah beban buat dia. Dan orang ini bertanggung jawab ya, ini orang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya ya. Tetapi bersama kamu dia ingin menjadi lebih baik. Dia punya rasa tanggung jawab ya. Kalau dia anak yang kau ketemu lajang, kamu yang berumah tangga atau kamu yang single parent gitu, seseorang ini intinya salah satu di hubungan ini, intinya salah satu sudah ada punya pasangan, atau bahkan ada yang sudah punya pasangan sama-sama, tetapi ada juga single parent ketemu pasangan, ada yang lajang ketemu pasangan. Yang terlihat di sini orang ini yang akan menyampaikan perasaan ke kamu ini punya beban tanggung jawab. Kalau anak sulung ya dia jadi tulang punggung, kalau seorang pasangan atau pasangan orang lain berarti mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya, dan dia ingin berubah menjadi lebih baik bersama kamu gitu. Banyak kekhawatiran, banyak kebimbangan sebetulnya seperti itu, tapi dia tetap akan menghubungi kamu dan tetap akan menyatakan perasaan ke kamu dan menemuimu kalau mungkin seperti itu ya. Oke.
banyak kekhawatiran. Kita akan lihat penegasannya. Siapkan dirimu, ya, persiapkan dirimu, orang ini akan datang atau segera datang atau segera menghubungi dan datang dan mencintai kamu. Ini adalah penegasannya. Ada cinta yang banyak, ada yang disebut dengan berkelimpahan cinta, itu perasaan dia ke kamu. Dia akan menghubungi kamu kalau dia sudah tidak tahan karena selama ini sudah menahan, ya seperti itu, dan akan disampaikan ke kamu. Ini tujuan dia menemui kamu dan menghubungi kamu. Ya. Kenapa? Ini ada yang LDR nanti ya. Orang yang datang dari jarak jauh gitu. Menemui kamu, kalian dipertemukan atau dipertemukan melalui internet atau ponsel. Dia akan menghubungi ya. Ini di sini terlihat akan menghubungi segera. Ya. Ini adalah peluang kasih sayang dia untuk kamu. Dia mempunyai cinta yang besar untuk kamu. Ya, seperti itu. Tapi yang pasti orang ini bukan orang tajir ya. Bukan orang kayak orang menengah ya, orang yang pas-pasan ke atas ya, pas-pasan ke atas. Tapi saat ini yang terlihat di sini hidupnya cukup hemat seperti itu. Dan di sini dia akan menawarkan perasaannya ke kamu dengan sangat hati-hati agar tidak merasa nanti kecewa seandainya kamu tolak. Dia akan datang, ya, dan ingin melakukan sebuah perbaikan menjadi lebih baik ke depannya bersama kamu. Gitu. Walaupun dia punya pasangan, guys. Iya. Ini targetnya kamu, dan porsinya sama antara kamu dan dia. Ini perasaannya lebih condong ke kamu, ketulusannya, tetapi kalau untuk perasaan cinta kelimpahannya sama, tapi kalau ketulusannya lebih ke kamu. Dan dia yang pasti ingin menikah dengan kamu. Ingin melakukan sebuah keseriusan dalam hubungan, yaitu menikahi kamu. Seperti itu. Bagaimana menurut kamu? Ya, persiapkan dirimu, orang ini akan segera menghubungimu dan menemuimu. Masalah untuk nanti silahkan ambil sikap sendiri, pertimbangkan, jangan pernah lupa untuk melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan. Ya, karena untuk memutuskan sebuah langkah itu tidak boleh tergesa-gesa dan memang harus melibatkan Tuhan. Karena apa? Kita berusaha tanpa doa dinamakan kesombongan, tapi berdoa saja tanpa usaha namanya sia-sia. Jadi harus balance ya, seperti itu ya, dan harus sinkron. Jadi nanti kalau kamu misalkan menolak karena kamu tidak merasa punya punya feel buat dia, ya katakan apa adanya, sang pasti jangan sampai melukai, jangan sampai membuat salah satu orang di antara kalian itu tersakiti, karena sakit hatinya orang itu bisa dibawa mati. Tapi kalau kita berbuat pun sama aja, kita juga bisa dibawa mati. Jadi kayak gajah meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan belang, ya kan, seperti itu, ya kan. Macan mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Seperti tidak kita meninggalkan sesuatu untuk sesama manusia yang baik-baik saja, ya kan, seperti itu. Jadi tadi pepatahnya salah. Kemudian harus sambil ngerapiin ya. Jadilah orang yang baik. Kalau penolak ya nolaknya yang beralasan dan tidak melukai hati. Biar nanti namanya hukum karma itu kan ada, jangan sampai mengenai kalian sendiri berbalik di saat kamu udah nggak mau, ternyata kamu tiba-tiba jatuh cinta sama dia. Intinya jangan pernah menyakiti hati orang lain. Kalau kamu disakiti nggak apa-apa, yang penting jangan kita, ya kan. Berarti kita nggak beda sama dia dong kalau kita juga suka nyakitin orang, ya enggak sih. Iya. Ada 20 tentang sayap malaikat ya, sayap malaikat. Ya, di waktu sekarang untuk kamu nih ya. Riris and the merangkul dan kemudian
kamu untuk mencoba memahami apa yang sekiranya kamu lakukan itu terbaik untuk orang lain, tetapi tidak harus melukai orang lain, tetapi tidak untuk melukai dirimu sendiri. Jadi ambil yang terbaik, ya ikutin kata hati kamu, ya seperti itu. Ya, ikutin feel kamu, tapi feel yang positif ya. Kita jangan pernah untuk melakukan atau mengambil keputusan atas dasar emosi. Makanya jangan pernah berjanji di saat kamu gembira, dan jangan pernah kamu jangan menjanjikan di saat kamu gembira, dan jangan saat kamu marah di saat lagi sedih atau emosi. Jangan berkata di saat atau mengambil keputusan di saat kamu lagi emosi. Jadi kamu jangan pernah mengambil keputusan di saat emosi atau marah, tapi jangan pernah mengambil janji atau mengatakan janji atau berjanji pada saat kamu gembira, karena itu enggak kayak di luar kontrol gitu ya, seperti itu. Time, waktu ya, butuh waktu untuk kamu. Jadi berikan waktu untuk diri kamu sendiri, dan untuk dia sendiri untuk menata hati buat kamu ya. Jadi kamu kalau mau menolak ya diperkirakan dulu, minta waktu. Kalau aku akan memikirkan terlebih dahulu. Jangan jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Lakukan secara pelan-pelan agar semua terlihat seperti pohon yang rindang, tidak melukai tapi tetap berasa diayomin, berasa disayang gitu. PHP-in dong, enggak, kita ngomong aja, tapi jangan buru-buru ngambil keputusan sebelum kamu benar-benar paham ya. Oke. Jangan mengambil keputusan di saat kamu marah ya, tapi jangan juga mengambil atau memberikan janji pada orang di saat kamu gembira. Ada balance satu sama lain ya. Love is not always about existing just for the sake of it ya. Sebuah hubungan itu butuh ada namanya support, tetapi ada juga tantangan. Sekalian berdua harus saling harus balance ya. Jangan mengikuti ego, karena ego itu justru akan menghancur. Egois ya, bukan ego. Jangan mengikuti egoisnya kamu. Ego itu menginginkan sesuatu yang harus, tapi kalau egois itu menginginkan segala sesuatu untuk diri sendiri, bukan untuk kebersamaan. Seperti itu ya. Kita harus menjalani secara balance. Termasuk ini menolak juga kamu harus mengerti, memahami. Karena cinta itu butuh waktu, cinta itu butuh balance ya. Cinta itu butuh support dan butuh tantangan. Ada tantangannya, bagaimana cara memperbaiki hubungan agar selalu tidak bertengkar satu sama lain, artinya harus saling introspeksi diri, seperti itu ya. My beloved ya, kekasihku ya. Semuanya harus diimbangi secara spiritual, secara fisikal ya. Dan semua harus berjalan, karena untuk cinta sendiri betul namanya transit, betul perhubungan, bukan untuk sekedar kangen-kangenan atau sekedar cinta-cintaan. Cinta sendiri di sini butuh waktu. Jadi cinta itu memakan waktu, jadi tidak usah terburu-buru. Untuk orang yang kamu sayangi, kamu harus banyak waktu juga, menyempatkan waktu. Itulah risiko menjalin sebuah hubungan percintaan ya. Persiapkan dirimu ya, orang ini akan segera menghubungi kamu dan mencintaimu. Ini alasannya dia menghubungi kamu, karena sayang, karena cinta dan sudah menahan lama. Dan untuk mengambil keputusan sudah aku disampaikan pesan-pesannya. Semua harus lebih hati-hati dan menggunakan intuisi hati. Intinya jangan saling menyakiti ya. Kalau kamu gak suka atau lakukan dengan sopan, santun, tetapi tetap terlihat itu bersahabat. Kita akan lihat sekarang pesan yang selanjutnya. Di sini terlihat ada energi, Virgo ya, ada energi Virgo, ada energi Pisces, ada energi Sagittarius, juga ada energi Libra, ada energi
Aries ya, ada energi Aries, juga ada energi kuat sekali nih Sagittarius ya. Ada energi Gemini, juga ada energi Cancer, ya ada energi Cancer ada di sini ya. Cuma itu saja energinya. Mohon untuk bisa dimengerti ya, Kak Gunes menyebutkan tentang energi bukan berarti kamu harus energi ini enggak sore-sore, bukan. Ini karena adalah elemen yang tercurah di tebaran kartu ini sah saja ya, bukan untuk dijadikan perdebatan karena bukan, ini bukan aku, padahal ini ranahnya ranah kamu, tetapi karena zodiaknya enggak sama, bukan. Gunes tidak mengambil masalah zodiaknya juga, tetapi boleh kamu masukkan, tapi Gunes hanya mengatakan bahwa ini loh elemen yang masuk di energi tebaran kartu hari ini gitu. Ada elemen api, ada elemen udara, elemen tanah, dan elemen air. Gitu ya. Oke. Siap. Ini pesan untuk kamu yang menonton video ini. Share ke teman-teman sahabat semua biar video ini atau channel ini bisa berkembang ya. Jangan memakai topeng ya. Katakan sejujurnya, kalau kamu suka ya oke, ayo. Kalau nggak suka ya lepaskan ya. Dilepaskan sah saja. Mencintailah dia karena Allah. Pasti kita mencintai apapun yang ada di dunia ini harus karena Allah, bukan karena perasaan atau karena pemikiran kita sendiri, karena semua itu akan justru melukai diri kamu sendiri nanti seandainya terjadi sesuatu hal yang tidak kamu harapkan. Bersyukur dalam segala keadaan wajib. Bersyukur itu adalah termasuk bagian dari perintah ya, perintahnya, dan berbuat baik, menjalani kebaikan itu juga termasuk perintahnya ya. Bersyukurlah, itu adalah hak dan kewajiban kita. Kita tidak boleh minta hak saja tapi kewajiban enggak kita penuhi. Termasuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyukai orang yang bersyukur. Ya, dengan bersyukur kalian akan bisa tambahkan rezekinya yang lebih gitu. Misalkan kita minta secukupnya tapi Allah akan memberikan lebih, insya Allah, amin. Asal kita selalu bersyukur. Kasih sayang di hubungan ini penuh dengan rasa kasih sayang, itulah ya inti daripada hubungan. Saling sayang, saling cinta, dan saling melengkapi gitu. Oke sobat Gunes, semua sudah Gunes sampaikan ya. Persiapkan dirimu, orang ini akan segera datang menghubungimu dan menemuimu ya, menghubungimu dan menemuimu. Apapun yang terjadi itu semua ada di tangan kamu, mau dibawa kemana hubungan juga di tangan kamu. Jadi Gunes saya menyarankan selalu jangan pernah lepas kontrol ya, dan tetap jangan melampaui batasan, tidak boleh melampaui batasan dalam setiap apapun itu hubungannya, dan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau menurut keyakinan sahabat semua ya, dan tetap jadilah orang baik ya. Orang baik itu dicintai Allah juga untuk diri kita sendiri ya. Kita menanamkan kebaikan-kebaikan di dunia ini yang cuma sebentar ini ya, jangan dengan amarah, jangan dengan sesuatu yang negatif. Kalau bisa itu kita berusaha terus ya. Oke. Tetap bersyukur dalam segala keadaan dan tetap jadi orang baik, dan jangan pernah lupa untuk selalu menjaga kesehatan, karena kesehatan juga termasuk sarana utama ya untuk melakukan atau aktivitas di dunia ini. Oke, ada kesalahan milik Gunes taruh tentang hati dan jiwa dan mutlak milik Sang Maha Sempurna Allah Subhanahu wa taala. Ada kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you, Allah berkati. Amin. Bye.